Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, wabil khusus nikmat yang kita jalani pada keseharian kita hari-hari ini, sampai kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita, yaitu nikmatul iman dan juga curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup kita itu sebenarnya melebihi daripada nikmatul iman. Ya, tidak ada yang melebihi daripada nikmatul iman. Karena hidup ini menjadi tidak ada nilainya kalau tidak beriman. Ya, hal ini sering kami ulangi ya, supaya kita benar-benar menyadari benar bahwa nikmatul iman itu tidak main-main. Nikmatul iman itu tidak main-main. Itulah yang membuat hidup kita itu menjadi bernilai. Kalau tidak, maka hidup ini menjadi tidak bernilai. Seperti mana hidupnya orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam Al-Qur'an menggunakan diksi ya, kal an'ami bal hum adall, ya, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih buruk. Ya, sampai kalau dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi asfala safilin, ya, yang rendah dari segala yang paling rendah, menjadi yang sangat-sangat yang paling tidak bernilai. Alhamdulillah. Ya, karena apa sih gunanya hidup kalau tidak dalam rangka untuk mencari ridha Allah? Kalau hidup ini tidak menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, terus apa gunanya hidup ini? Apa gunanya Anda hidup, Anda bekerja, Anda beramal, Anda dan sebagainya, kalau tidak untuk mencari ridha Allah, buat apa? Ya, umur terus berjalan, kematian semakin dekat, batas juga semakin dekat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan ya kepada kita semuanya bahwa kita hendaknya menggunakan sarana hidup yang masih ada ini untuk mencari apa? Bekal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah akhirat. Ya, persiapan itu tidak mungkin terjadi kalau kita nggak punya iman. Karena apapun amal yang kita lakukan, ya, itu kalau tidak didasari iman maka menjadi tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nur ya. Innal ladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'ah. Ya. Sungguhnya orang walladzina kafaru, surat An-Nur ayat 39. Ya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu wa fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ya. Dan orang-orang yang kafir itu amal perbuatan mereka
ya. Jadi pekerjaan mereka selama hidup, amal-amal bantuan mereka, ya, kemudian pertolongan mereka pada makhluk-makhluk hidup dan ketoke apik, ya, ketoke bantu orang, tapi sebenarnya Allah katakan kasarobin, seperti fatamur kan. Ya. Monggo Pak, di sini agak longgar Pak. Kalau ada yang di sana mungkin bisa duduk sebelah sini. Monggo. Nah, mungkin yang duduk di dekat pintu bisa agak di sini atau di sini. Monggo. Biar nanti yang datang belakangan bisa. Monggo Pak. Kasarobin, ya, seperti seperti fatamur dana biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a, di padang pasir yang disangka oleh orang haus seperti air, ya, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, lalu sampai kemudian ketika dia mendatanginya tidak mendapatkan apa-apa. Ini permisalan yang Allah berikan, permisalan pada kita, ya, kita ending dunya, kita apik, kelihatan wah begini begitu dan sebagainya. Kita jangan tertipu. Ya, kita jangan tertipu karena memang Allah sudah mengatakan bahwasanya itu nanti di akhirat tidak ada gunanya. Kok bisa begitu toh Ustaz? Ya memang begitu. Karena orang kalau sekarang hidup, Allah sudah kasih, Allah ciptakan dia, Allah kasih dia ruh, nyawa, Allah kasih dia bimbingan untuk cara hidup yang benar. Allah kasih dia rezekinya, Allah kasih dia segalanya supaya dia bisa menjalani hidupnya. Lalu kemudian dia gunakan hidupnya tidak dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, atau malah justru dia tunduk kepada selain Allah. Kurang ajar apa yang lebih kurang ajar dari itu? Kurang ajar apa yang lebih kurang ajar dari itu? Ya, kita kalau ada anak tidak sopan sama orang tuanya, kita sudah sebut apa? Kurang ajar, padahal orang tuanya bukan orang yang memberi dia nyawa. Gimana? Bapak Ibu, apakah memberikan nyawa pada anaknya? Kan bukan Allah yang ngasih nyawa. Orang tuanya bukan orang yang memberi rezeki buat anaknya. Anak itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah lewat orang tuanya. Mau lewat toh, gitu ya. Anak itu bukan yang kemudian orang tuanya bukan yang pihak yang memberikan nasib baik atau buruk pada anaknya. Bukan. Tapi kalau anak itu sedikit saja kurang ajar sama orang tuanya, ngomong nggak sopan, sudah dibilang apa? Oh, dasar anak durhaka, dasar anak tidak berbakti kepada orang tua, dasar begini begitu. Dimarahin tek-tek. Tapi kepada zat yang paling memberikan segalanya kepada dia, ya, dia ingkari dan melakukan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik, malah dianggap wong apik. Kayaknya yuk kafir tapi apik artinya. Enggak ada orang kafir apik itu, enggak ada. Enggak ada. Ya. Wes kita, karena kita ini hamba Allah, ayo melihat dengan kacamata yang Allah berikan pada kita. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan kehidupan orang-orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala bilang apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Al-Imran 196. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kau tertipu, ya, dengan kegiatan orang-orang kafir, ya, di seluruh negeri. Ya, Allah bilang kemudian apa? Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. 196-197 Al-Imran. Oke. Nah itu misalnya Allah SWT. Jadi ojo gumunan sama orang kafir itu. Serasa gumun. Tenang aja. Oh itu kafir, orang gumun. Mereka kafir Ustaz, tapi mereka hebat. Enggak ada itu. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu kenikmatan sedikit. Allah sedang melulu mereka. Tapi mereka kemajuan Ustaz, teknologinya apa dan sebagainya. Mata'un qalilun, orang yang berguna.
Anda ayo berjuang, ayo kita didik anak-anak kita, ayo kita bisa membuat kemajuan, karena sebenarnya kemajuan itu ada pada kita, mereka yang ambil dari kita. Ilmu-ilmu kemajuan ini dulu, teknologi itu punyanya umat Islam, karena penemu-penemu dasar-dasar perkembangan teknologi itu adalah umat Islam. Lalu karena umat Islam melemah saat itu, meninggalkan nilai akidahnya, meninggalkan jihadnya, meninggalkan syariahnya, meninggalkan nilai-nilai dinnya, meninggalkan agamanya, sibuk sama dunianya, akhirnya apa? Diambil oleh Allah dengan datangnya orang kafir ke negeri-negeri kaum muslimin, menjajah dan mengambil bukan hanya sumber daya alamnya, tapi juga ilmu-ilmunya diambil sama mereka. Baghdad itu dulu punya sebuah perpustakaan terbesar di muka bumi, ya, namanya Darul Hikmah. Itu kemasukan sama tentara Genghis Khan, Tatar, tentara Mongol masuk, wah mereka kalah dalam perang, masuk di sana, bukunya itu dibuang di Sungai Baghdad, sampai air Sungai Baghdad itu berubah menjadi hitam karena tintanya. Ya, kira-kira seberapa itu bukunya. Dan itu ditulis oleh umat Islam. Kemudian masuklah ke penguasa-penguasa kafir berikutnya, diambililah ilmu-ilmu itu dari umat Islam. Sekarang disimpan di perpustakaan-perpustakaan di Eropa, di Inggris, di Jerman, di mana itu mereka punya perpustakaan yang diambil dari negeri-negeri umat Islam. Ya, negeri-negeri Eropa yang dulunya dikuasai kaum muslimin, ya, kemudian mereka kalah, gara-gara mereka meninggalkan nilai dinnya, mereka kalah di dalam pertempuran mereka melawan orang-orang kafir, lalu kemudian ilmu-ilmu mereka juga diambil. Ini namanya wala dan barok, ya. Akidahnya radikal kalau zaman sekarang. Disebutnya akidah radikal, gitu ya. Kalau yang ngaji radikal sama ngaji akidah sama saya. Kalau ngaji akidah sama saya jadi radikal nanti. Apa-apa sekali-kali ya. Oke. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keistiqomahan, ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita juga sampai kepada Allah manggil kita dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan istiqomah dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada fasal terakhir di bab pertama, yaitu bab pembahasan seputar beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang ini perlu untuk kita pahami supaya kita tahu tentang khitab-khitab di dalam Al-Qur'an. Ya, pertama kemarin dahulu sudah kita bahas tentang al-jahiliyah, yaitu jahiliyah. Ya, dulu sudah kita bahas ada jahiliyah, itu ada jahiliyah era jahiliyah, yaitu sebelum Rasulullah SAW diutus. Lalu kemudian ada istilahnya jahiliyah modern, istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Qutb, ya, dan juga Sayyid Qutb juga menyebutkan hal tersebut, dan beberapa ulama menyebutkan istilah jahiliyah modern. Apa itu? Yaitu orang di era modern tapi masih hidup seperti mana jahiliyah. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatun abghadun nasi ilallahi talata." Ada 3 golongan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang menentang Allah sedangkan dia berada di tempat-tempat suci, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Kata Rasulullah, orang yang sudah masuk Islam, sudah dapat hidayah Islam, tapi masih saja mempertahankan kehidupan jahiliyah. Nah, coba Rasulullah sendiri yang menyebut mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang sudah masuk Islam tapi masih mempertahankan kebiasaan jahiliyah. Wis ngaji, wis mudeng, tapi masih saja nek ngawin ke anak cek migdak ndok. Ya, masih saja meh ngawin ke kudu tanggalane tanggal weton. Weton lain ya. Ah itu. Kemudian masih saja kalau ini bulan Suro enggak boleh nikah ke anak. Enggak kalau ini. Itu semua namanya tasya'um, namanya syirik. Oke, nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Ya.
Itu namanya mubtaghid fil Islami sunnatal jahiliyah. Atau orang yang sudah dapat hidayah Islam, masya Allah, ibu-ibu udah paham hukumnya menutup aurat dan sebagainya, sudah hidayah Islam sudah datang, masih saja mau membuka aurat, perkara pekiwu karo kancan. Aneh jagong mosok ya kudungan totakan. Lah terus piye? Lah kudungan kan cuma di masjid. Lah ngapain kalau kudungan cuma di masjid? Kudungan ya di mana-mana. Kalau di rumah silakan tertutup pada mahramnya saja enggak apa-apa, tapi di luar itu enggak boleh. Ya. Orang yang masih hidup mempertahankan kebiasaan jahiliyah sedangkan dia sudah mendapat hidayah Islam. Nah, itulah kenapa ada istilah kemudian keluar istilah jahiliyah modern. Udah modern jadi Islam sudah datang, era jahiliyah sudah lewat, tapi masih saja ada yang mempertahankan. Ya. Masih bermuamalah dengan muamalah ribawi. Itu namanya orang yang tidak meninggalkan kebiasaan jahiliyah, karena muamalah ribawi itu adalah muamalah yang dahulu ada di era jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya. Orang masih istilahnya buka aurat, orang tidak menjaga batas laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Ya, itu era jahiliyah. Makanya ini yang harus kita jaga. Ya. Makanya banyak hal jamaah sekalian saat ini itu ya sebenarnya yang mana yang harus didahulukan? Apakah adat istiadat kita atau dinul Islam? Ya. Yang harus didahulukan adalah dinul Islam. Mana adat istiadat yang sesuai dengan dinul Islam, maka silakan dipertahankan. Terus Islam tidak melarang adanya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum tapi mana yang bertentangan dengan hukum Islam, ya adat istiadat harus ditinggalkan. Ya. Jadi, wah ini kan ajaran nenek moyang. Oh, jangan. Ya. Jangan kalahkan Allah dengan nenek moyang. Jangan kalahkan Allah dengan nenek moyang. Maksud syariatnya Allah ditinggal demi mencari ridhonya nenek moyang. Ya, kan enggak boleh. Ya, itu namanya tidak benar. Baik. Itu jahiliyah. Kemarin juga kita membahas yang kedua tentang fasik. Apa itu orang fasik? Yaitu orang yang keluar dari jalur kebenaran Islam. Atau dalam kata mudahnya, orang fasik adalah orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Yang terlihat pada dirinya itu hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Apa contohnya? Orang yang itu tadi ya, wanita yang belum berjilbab namanya fasiqah. Ya, laki-laki yang masih suka tidak peduli mana halal mana haram, ya itu namanya orang fasik. Ya, nah, seperti itu. Kemudian ad-dhalal, ya ad-dhalal ini kalau di dalam Al-Quran artinya adalah orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dhalin itu dari kata-kata dhalal, ya orang yang tersesat. Nah, dalam ayat tersebut yang dimaksud tersesat kalau menurut Ibnu Katsir adalah orang-orang Kristen, ya orang-orang Nasara yang mereka tersesat gara-gara menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya Tuhan, ya maka tidak bisa dibenarkan. Ya, kalau maghdubu alaihim orang yang dimurkai oleh Allah di situ orang-orang Yahudi, tuh orang-orang yang sekarang lagi bunuh saudara-saudara kita di sana. Siapa yang nggak marah oleh orang? Allah marah, kita juga marah sama mereka. Ya, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan segera Allah hancurkan mereka dan mudah-mudahan Allah segera angkat ya ujian dari saudara-saudara kita di Gaza dan segera mereka mendapatkan kedamaian mereka insyaallah. Kemudian hari ini kita masuk pada istilah yang keempat yang kemarin belum sempat kita masuk di sini, yaitu ar-riddah, kemurtadan. Murtad. Ya, ini termasuk hal penting buat kita supaya kita tahu. Bahas tentang masalah murtad. Pernah dengar istilah murtad? Pernah dengar buatan? Nah, berarti udah tahu ya. Kalau udah tahu kita tutup pengajian ya. Murtad itu dalam bahasa Arab ya, diambil dari kata-kata raddada yuraddidu irtidadan, artinya adalah kembali, ya sesuatu yang kembali. Nah, istilah ini digunakan sebagai istilah di dalam dinul Islam, digunakan sebagai istilah
untuk menggambarkan orang yang tadinya hidup di dalam kejahiliahan dan kesyirikan, lalu dia masuk Islam dengan hidayah yang saat itu dibawa oleh Rasulullah, lalu kemudian kok dia balik lagi menjadi kafir, maka disebut sebagai kembali atau murtad, orang yang kembali. Itu secara istilah, ya, secara istilah. Maka para ulama mendefinisikan, beliau katakan di sini ar-riddatu fil istilahi al-kufru ba'dal Islam. Kemurtad dan murtad di dalam istilah Islam adalah orang yang kembali kepada kafir setelah dia Islam. Loh Ustaz, kalau dia sejak lahirnya sudah Islam Ustaz, terus sudah gede kok malah terpengaruh sama kafir, kemudian dia pindah ke agama selain Islam alias kafir, itu apakah juga disebut murtad? Ya, lo kan nggak kembali wong dari aslinya dia sejak lahir Islam, bukan begitu. Yang jelas di dalam dinul Islam, kenapa istilah ini digunakan sebagai istilah? Karena dahulu di zaman sahabat Nabi dahulu, sahabat Nabi kan tadinya kafir, ya, tadinya jahiliyah, tadinya musyrikin. Lalu datang Rasulullah SAW mendakwahi mereka, lalu mereka masuk ke dalam Islam. Nah, kalau ada di antara mereka yang murtad atau kembali kepada kekafiran disebut murtad, sehingga istilah murtad itu menjadi istilah baku yang digunakan di dalam agama Islam. Ustaz, apa ada sahabat yang murtad? Ada. Ya. Saya malah lupa namanya sahabat ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Wes pokoknya itulah, saya lupa nama orangnya. Kalau Allah ini kok lupa gitu ya. Tahu ini tak waca tapi kok lali ya. Jadi dia ini ya ketika itu sudah masuk Islam, lalu kemudian dia merasa kecewa sama Rasulullah SAW, lalu kemudian dia murtad. Ya. Lalu kemudian setelah murtad, setelah Rasulullah wafat, baru dia masuk Islam lagi. Ya, ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dinasehati sama Abu Bakar, alhamdulillah malah dia masuk Islam kembali. Ya, namanya orang. Ya. Akhirnya tercabutlah dari dia status sebagai sahabat Nabi. Dia bukan sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu adalah orang yang dia bertemu Nabi SAW di era Rasulullah SAW, lalu kemudian istiqomah dan dia masuk Islam, lalu dia beristiqomah dalam Islam sampai dia mati. Itu namanya sahabat Nabi. Tapi karena dia sempat murtad, maka dia tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Ya. Baik, jadi ada. Jadi di era zaman itu saja ada. Padahal Rasulullah masih hidup. Lah, apalagi zaman sekarang. Ya pastinya juga, Pak. Nah, untuk memahami permasalahan irtidat ini kita bahas ya pembahasan singkat yang dibawa oleh beliau dalam kitab ini ya supaya kita juga memahaminya dengan baik. Dan ada satu hal yang harus kita waspadai terkait dengan kemurtadan ini. Di mana biasanya orang-orang yang ngaji ini ya semangat banget untuk nuduh orang lain jadi murtad. Ya, sidik-sidik langsung kayak murtad, kayak kafir. Kufar kafir ya. Sampai nanti namanya Jamaah Kufar Kafir Indonesia. JKKI singkatannya gitu kan. Jamaah Kufar Kafir Indonesia. Pokoknya kalau ngaji sama Ustaz Mustafa kafir, kufar kafir sudah. Pak, jangan lanjutkan sama Ustaz itu. Tinggalkan ya. Tinggalkan dulu. Karena Ustaz demikian hati. Ya. Kalau dia berbicara tentang ini jelas kekufurannya begini dalil dan sebagainya dan sangat hati-hati, maka silahkan belajar dari Ustaz seperti itu. Karena kita ya perlu saya ingatkan ya kaum muslimin ya banyak yang kemudian terbawa dengan ekstremisme dalam keyakinan, dalam akidah yang kemudian mengakibatkan kepada hulu. Hulu itu juga tidak. Hulu itu berlebih-lebihan. Bukan ini, kalau ini bahasa Jawa, hulu gitu ya kalau ini. Kalau hulu dalam bahasa Arab artinya berlebih-lebihan. Begitu mudah untuk mengkafirkan orang. Ya, cuma goro-goro melu pemilu coblosan, kafir. Gitu ya, enggak boleh. Enggak, siapa bilang orang yang melu coblosan kok kafir? Ya, enggak. Ya. Itu orang jadi pegawai negeri, kafir. Astagfirullahaladzim. Ya, enggak boleh. Siapa bilang menjadi pegawai negeri kok kafir? Ya. Sehingga
kekafiran itu, kemurtadan itu nanti ada pembatasannya dan ada ketentuannya. Ini yang sedang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi pintu hidayah buat kita insyaallah. Baik. Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah 217. Al-Baqarah 217. Dan barang siapa yang telah murtad di antara kalian dari agamanya, istilah yartadid, sehingga di sini menjadi istilah yang dibakukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Murtad itu dibakukan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 217. Barang siapa yang murtad dari di antara kalian itu, murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, sedangkan dia dalam keadaan masih kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu terhapuslah semua nilai amalnya. Nah, ini hukumnya itu berlaku seperti ini. Orang itu kalau murtad, catatan pahalanya langsung dihapus semua, reset jadi nol. Dulu haji tiap tahun, umrah tiap bulan loh, walaupun ya, wah sedekahnya setiap minggu Ustaz, banyak sekali, walaupun. Makanya hati-hati terhadap kemurtadan. Nah, ini saya mau bahas nih. Kemurtadan ini bisa terjadi ya kepada kita. Makanya kita harus waspada, ya. Yang jelas ayat ini menegaskan pada kita, orang kalau murtad langsung pak nilai pahalanya habis. Walaupun dulunya orang yang paling ikhlas, habis. Karena Allah bilang, ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati dan dia masih dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu tertolak, terhapus semua amalannya fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Ya. Karena tadi kita bilang di surat Ali Imran tadi itu 219 tadi itu, ya, Allah sudah menegaskan apa? Orang kafir itu jangan, mereka itu hanya sedikit. Ya, di dalam surat An-Nur 39 Allah juga bilang orang kafir itu beramal apapun seperti fatamur. Makanya kalau sini orang tadinya Islam, bawa pahala, sudah tercatat pahala, kok tiba-tiba jadi murtad, maka dia statusnya jadi kafir, hapus semuanya, langsung habis. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu akan menjadi penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan selama-lamanya di sana. Jadi kalau mati dalam keadaan kafir, ya sudah, ya habis di situ. Makanya hati-hati jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah sama kita. Ya, kita ini di era sekarang ini, ya Allah, ujian iman kita ini berat. Ya, sampai Rasulullah itu sempat nyebut orang kalau istiqomah di zaman seperti ini pahalanya seperti 50 sahabat. Saking angele, ya, saking angel. Ya, makanya ini istiqomah ini, ya, perlu dijaga. Bukan mbak istiqomah loh ya, kalau mbak istiqomah itu istiqomahnya, gitu ya, istiqomahnya. Ya nanti yang namanya istiqomah lalu GRO tadi bilang istiqomah harus dijaga. Ya, istiqomah. Baik. Ini bapak-bapak pada senyum-senyum loh di sini. Oke. Wahia arba'atu aqsam, kata beliau. Dan dia kemurtadan itu terbagi menjadi 4. Nah, ini yang penting. Bahwa ada 4 kondisi di mana orang bisa jatuh murtad. Yang pertama ar-riddatu bil qauli, kemurtadan yang terjadi karena ucapan. Bapak Ibu sekalian, orang masuk Islam dengan apa? Dengan ucapan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ucapan itu enggak sekadar ucapan, tapi harus keyakinan, ya, dan juga diikuti dengan amal perbuatan. Kalau ngucap tok syahadat,
ya, lalu kemudian nggak yakin apa masuk Islam, ya enggak, namanya orang munafik. Atau yakin ucapan yakin tapi nggak mau ngamal, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau haji, nggak bisa, ya. Itu nggak masuk Islam namanya, itu cuma hanya Islam KTP istilahnya kalau orang sekarang, ya, hanya status saja, tapi dia tidak. Makanya Islam, iman itu dia mencakup al-qaul wal i'tiqad, kemudian qaul dan amal. Keyakinan, yakin benar la ilaha illallah, kemudian mau mengucapkan di lisannya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian diikuti dengan amal yaitu mentaati syariatnya Allah. Ya. Jadi kalau orang nggak mau taat sama syariat Allah, bagaimana? Ya nggak bisa. Kalau melawan kewajiban, tidak mau melaksanakan kewajiban, rusak. Islamnya rusak. Sholat, zakat, puasa, haji itu rukun Islam. Orang kalau nggak mau sholat, zakat, puasa, haji, ya nggak Islam. Lalu udah syahadat tuh tak, walaupun syahadat sak fasih-fasih. Ya, jadi semua itu harus masuk ke dalam Islam. Makanya kemurtadan juga bisa terjadi dengan ucapan. Sama Pak, Bu, wudu itu batal dengan kentut. Loh, kok aneh? Ya enggak aneh, emang begitu syariatnya. Ya. Oh, kita sudah basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, usap kepala, telinga dan sebagainya. Tapi kentut keluar angin di belakang batal semua. Ya. Ya begitulah ketentuan syariat. Nah, termasuk diantaranya kemurtadan bisa terjadi dengan ucapan. Apa contoh kemurtadan di ucapan? Kata beliau, kasabbillahi ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam au malaikatihi au ahadin min rusulihi. Seperti orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, atau mencela malaikat, atau mencela salah satu dari rasul-rasulnya, nabi dan rasul. Jadi kalau berani mencela, ya, naudzubillah min dzalik. Oh, syariat Allah itu enggak sesuai untuk zaman sekarang. Itu mencela Allah. Bagaimana dia keminter di hadapan Allah? Dia menganggap bahwa Allah itu tidak pantas membuat aturan untuk manusia zaman sekarang. Hanya, oh itu syariat Allah itu hanya untuk zaman dahulu, zaman sekarang enggak cocok. Itu namanya mencela Allah. Ucapan itu adalah kemurtadan. Paham nggih? Tapi apakah setiap Anda mendengar orang ngomong gitu langsung, "Oh, kafir, murtad." Begitu? Enggak. Nanti dulu Pak, Bu, ya sabar. Ini masalahnya tadi itu, ya. Ini yang harus saya warning betul ini. Karena bicara kemurtadan ini rada hati-hati memang gitu ya. Begitu belajar ini tuh nanti semua bareng dikafirkan, itu bahaya. Ya. Bukan. Betul ucapan orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran, mencela salah satu bagian dari syariat, mencela jilbab, ya, mencela sholat, mencela haji umpamanya, atau mencela puasa, ya, mencela hukum menutup aurat, mencela poligami. Bapak-bapak ketawa-ketawa lagi Bu. Tak bocor nih. Sekarang Pak, kita satu kaum Pak. Makanya jangan dicela Bu. Kalau bapaknya mau ya didukung aja gitu ya. Ini apa kajian depan sepi yang nanti. Enggak. Itu soal lain ya, itu pembahasan sendirilah. Nanti malah pembahasannya ke sana nanti ya. Tapi maksudnya begini, kalau sesuatu itu dihalalkan di dalam dinul Islam, jangan dilawan. Soal Anda bilang, wah iya itu baik, tapi Anda belum layak untuk itu. Wah itu caranya Bu, ya. Anda belum layak untuk itulah, itu tidak apa-apa, ya. Tapi itu dijalankan. Makanya orang-orang kafir itu suka mencela Nabi SAW gara-gara katanya istrinya banyak. Ya kan? Apa itu Nabi Muhammad? Saya mau ulang itu sih nggak pantas lah gitu ya. Tapi itulah orang-orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal kalau kita lihat orang-orang kafir itu hidupnya apa? Full of zina.
Hidupnya perzinaan. Sampai hari ini Anda lihat sendiri bagaimana kehidupan perzinaan di antara mereka. Persis binatang ternak. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Ya, ini lihat saja. Dan itulah sayangnya yang sekarang malah jadi tren di kalangan kaum muslimin. Pacaran, anak nih orang pacaran, itu nikahnya gak sah. Lalu piye to Nduk? Urung pacaran kok wis nikah. Lho, piye to Bu? Lho piye to iki? Lho yo pacaran se kenalan se ngrasake se. Loh iya, kemarin itu kan sempat ngetren Bu, jatah sebelum nikah. Jadi kan terus mboten. Ini sebagian bapak-bapak geleng tidak tahu, nggak ngikuti perkembangan anak muda Pak. Jatah sebelum nikah. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi. Dan itu terjadi di remaja-remaji kita. Ya, efek apa? Pacaran kemudian dianggap halal. Orang yang menghalalkan pacaran bisa murtad. Nanti pada bab berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Ya. Jadi kalau bapak ibunya kok malah membiarkan anaknya pacaran, Pak, Bu, pacaran itu adalah pintunya zina dan pintu yang terbuka lebar. Ya. Pintu terbuka lebar. Mungkin sebagian jenengan dia sudah tahu itu karena pernah dahulunya. Anggaplah itu masa jahiliyah, masa lalu. Sekarang saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dahulu saya tidak tahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Dahulu saya pacaran. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang jangan terjadi pada anak-anak kita. Ya. Kalau jenengan tahu anaknya pacaran, langsung ditegur. Jangan, wah ini demi menjaga perasaan. Loh, Anda menjaga perasaan anak tapi Anda tidak menjaga perasaan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Enggak boleh. Karena itu haram. Berduaan, goceng-gocengan ke sana sini. Ya, dianggap biasa. Pak, Bu, sekarang itu anak perempuan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang bujang, itu WA anak pakai ini, itu sudah berbahaya. Ya, itu sudah masuk dalam khalwat. Khalwat itu sudah haram. Ya, Ustaz kalau ada kepentingan, ya kepentingan sekadar kepentingan sudah selesai. Memang para ulama kemudian berbicara seperti telepon ada kepentingan apa, ya sekadar kepentingan. Tapi kalau sudah tanya kabar, sudah makan belum, lagi ngapain, itu setannya udah langsung jawil kalau kitik-kitik. Ayolah, itu pasti pintu zinanya akan besar. Hati-hati soal ini. Baik, saya kembali. Jadi orang bisa murtad dengan ucapan, seperti orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela malaikat, mencela syariat Allah, mencela nabi-nabi, ya. Atau kata beliau au idda'i ilmil ghaibi, atau orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. Nah ini. Saya melihat jin 5.000 di sudut sana. Di sana 2 ekor. Di sana tidak ada orang bisa melihat hal ghaib dalam bentuk ghaibiatnya asli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengaku mengetahui hal ghaib, maka saksikanlah imma dia itu orang yang sudah murtad dan kafir atau dia orang gila. Ya. Hati-hati. Tahu hal-hal ghaib, termasuk hal ghaib adalah masa depan. Itu para peramal. Bukan peramal cuaca. Kalau peramal cuaca lain Pak. Peramal cuaca itu ada ilmunya memang. Oh ini awan ke sana, angin pergerakannya begini, dibaca pergerakan nanti akan seperti ini. Maka diperkirakan di sini akan hujan. Ya, lain sama dukun hujan. Yang bawah itu klinting itu ya. Nah kalau itu dukun, tidak pakai ilmu, lah itu syirik. Ya. Atau orang meramal masa depan, ya melihat, wah wajahmu ini, kamu ini, depan ini, kita urip mutio, melas, ya,
Kamu lahir tanggal berapa, hari apa, ini apa, wah nasibmu nanti akan bagus. Ya, itu peramal masa depan. Itu ghaibiyat. Masa depan adalah ghaibiyat, tidak boleh diramal orang. Kalau ada orang mengaku itu, maka dia murtad. Kalau dia tadinya muslim, maka dia sudah murtad dengan ucapannya. Ya. Au iddi'a'in nubuwah atau ngaku nabi. Ini Indonesia paling langganan. Karena di seluruh negeri di dunia ini yang paling banyak ngaku nabi itu Indonesia. Oh Indonesia ya kenapa itu? Ngaku nabi, ya. Di India ada seorang yang ngaku nabi yang kemudian menjadi besar acaranya. Sampai hari ini ada, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Laknatullahi alaihi, semoga Allah melaknatinya. Matinya itu apa Pak? Gara-gara mencret, sakit perut, kemudian matinya di WC di tengah-tengah kotoran. Dihinakan oleh Allah SWT. Iya betul. Ajaran yang dia bawa adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah. Di Indonesia ada Ahmadiyah dan dipelihara oleh Departemen Agama kita. Oleh Pak Menteri Agama yang delik sekarang itu dulu dihormati, sangat dihormati Ahmadiyah. Ya. Ada. Ya. Mereka punya kitab suci sendiri namanya Tadhkirah. Di Jakarta ada markasnya. Di Solo saya belum tahu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi orang Ahmadiyah di Solo ada karena saya pernah ditemui. Pernah datang ke rumah Pak, dakwahi saya suruh masuk Ahmadiyah. Ya. Saya dibawa, saya punya kitab Tadhkirah di rumah. Saya dikasih sama orang itu ini. Ya. Akhirnya debat ribut di situ sampai dia rame sama saya. Itu meja ruang tamu pondok saya itu kan kaca. Dia agak ini neken itu pecah loh. Kaca. Kamu gimana ini? Ganti. Akhirnya diganti sama dia. Saking anjalnya sama saya ketika itu ya berusaha untuk meyakinkan bahwasanya. Jadi dia berpura-pura, dia takiyah, dia berpura-pura bahwa bukan mengaku nabi, tapi dia pembawa ajaran ini. Ya. Panjang lebar lah kita ngaji nih babi ini kok. Ya. Nah seperti itu dan mereka dipelihara sekarang. Hati-hati. Karena orang Ahmadiyah ini disupport oleh Inggris. Pusatnya sekarang di Inggris. Mereka punya pusat di sana, ya. Kemudian punya TV, channelnya itu namanya apa? Ya. Punya pemimpin namanya Khalifah. Ayo, ya Khalifah. Ya, nanti kalau yang masuk Ahmadiyah pada tahap tertentu akan disuruh baiat kepada Khalifahnya. Mengakui dia sebagai khalifahnya dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ini orang murtad. Ya, orang murtad. Kemudian au tasdiqun man yadda'iha atau membenarkan orang yang mengaku nabi. Jadi bukan orang yang mengaku nabi saja, tapi orang yang ikut-ikut mengakui bahwa dia nabi itu juga jadi murtad. Karena kita sebagai umat Islam, nabi terakhir kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin. Ya, nabi dan rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku nabi setelah Muhammad SAW tidak boleh gitu. Ya. Makanya ini hati-hati. Ini banyak sekarang. Orang ngaku nabi itu kalau di desa daerah pedalaman itu kadang payu itu. Oh di kota aja payu kok. Nah di Bekasi itu ada perempuan ngaku sebagai Jibril. Ya. Itu ya dipercaya, ada yang percaya. Bikin surga, rumahnya tuh dibilang surga. Memang sih banyak bunga-bunga. Ternyata dia bekas perias bunga. Nah, tapi sekarang Jibril itu udah mati. Betulan itu udah mati. Anaknya katanya adalah anak Jibril lalu kemudian ditangkap sama polisi masuk penjara. Jadi malaikat Jibril bisa masuk penjara. Nah, tinggal betul, nggak bisa. Ya, begitu. Orang mengaku nabi, ya orang mengaku ini semua adalah bentuk kekufuran dan menjadi murtad. Mana tadi? Sampai hilang tulisannya. Au du'a'i ghairillahi atau berdoa kepada selain Allah. Nah ini. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada gunung, minta kepada penjaga gua, ya. Seperti orang yang melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan hajatnya,
ke tempat-tempat tertentu, ya, meyakini ya berhala-berhala itu punya kuasa. Ya, kemarin waktu rame ada yang promosi candi lalu kemudian ya sambil menghina Ka'bah. Ya, simbol tauhid, ya. Kita dibilang sama orang-orang seperti itu, kita dibilang lah, padha wae kalian yo nyembah Ka'bah. Hendak siapa bilang kita nyembah Ka'bah? Kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan pada kita untuk menghadap Ka'bah, rukuk dan sujud kita lakukan itu. Tapi sama sekali kita tidak nyembah Ka'bah. Makanya ini jangan salah ini Bapak Ibu semuanya. Ya, kita ke Masjidil Haram kemudian kita anggap bahwa Ka'bah itu Tuhan kita. Ya itu keliru, enggak benar, itu syirik. Ya. Yang benar itu adalah kiblat, titik kiblat kita. Di mana sebelum Ka'bah, titik kiblat kita adalah Masjidil Aqsa. Itu kiblat kita. Ya. Statusnya itu masih sebagai tempat yang menjadi kiblat kita dahulu. Itu makanya umat Islam wajib membela Masjidil Aqsa. Ya. Sekarang ini sudah diijak-ijak sama orang-orang Zionis di sana. Ya, kalau kita diam saja ya dosa. Ya harus berusaha. Gimana caranya? Ayo bersama-sama kita support pejuang-pejuang di sana. Ya, doakan mereka minimal itu tiap hari. Ya, saya sering pesankan pada jamaah semua, ayo 5 kali sehari doakan mujahidin di Palestina. Karena mereka sudah menunaikan kewajiban kita. Harusnya kita yang ke sana untuk bela, bukan ke sana malah touring. Ke sana malah jalan-jalan. Ke sana jalan-jalan untuk kan mau tahu Ustaz. Ya, mungkin boleh karena sebagian ulama mengharamkan itu. Ya. Sebagian ulama mengharamkan itu. Ya. Karena kedatangan ke sana itu untuk saat ini justru menjadi dukungan buat Israel. Mengakui negara Israel. Anda masuk ke sana, Anda bayar sekian masuknya ke kas Israel. Anda memajukan turisme Israel. Walaupun nanti di sana ada juga yang mengatakan oh enggak, tapi kita ke sana itu juga membantu orang-orang Palestina di sana. Kondisi ekonomi di sana dan sebagainya. Intinya terjadi ikhtilaf, ya terjadi perbedaan pendapat. Kalau Anda ke sana ingin tahu karena ini kiblat Anda dan sebagainya, mungkin enggak apa-apa. Tapi harus ada di benak Anda, suatu hari saya harus berjuang untuk membela ini, untuk membebaskan tempat ini karena itu kiblat kita. Sama Ka'bah juga. Jadi kita tidak pernah nyembah Ka'bah. Cuma Allah suruh kita menghadap kepada Ka'bah, ya, dalam sholat dan ibadah kita. Lalu kemudian, ya, makanya Umar bin Khattab ini kalau umroh sama haji itu rebutan Hajar Aswad itu, ya. Hajar Aswad itu memang betul pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Tapi sebelum mencium itu Umar bin Khattab pernah mengatakan, wahai batu, kalau tidak karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium kamu. Ya. Sungguhnya engkau hanya batu biasa, bukan apa-apa. Tapi hanya aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku meniru untuk meniru Rasulullah, bukan karena aku memuliakan. Karena Rasulullah mencium, maka aku cium kamu. Begitu harusnya niat di dalam hati diluruskan. Wah itu rebutan apa sampai sikut-sikutan, tendang-tendangan. Ada yang kain umrohnya apa kain ihramnya muncul itu. Ya. Seakan-akan itu kewajiban, bukan. Ya, jadi harus lurus. Kita harus tahu status Ka'bah itu sebagai apa. Tempat untuk ibadah kita, ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, semuanya hanya kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salatku, kurbanku, ya, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus tertanam betul di dalam diri kita. Maka siapapun ya berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk dalam murtad karena perbuatan syirik. Au doa dari baik. Au du'ai ghairillahi awil istighadati bihi fi ma la yaqdiru alaihi illallah awil isti'adati bihi fi dalika, atau berdoa kepada selain Allah untuk hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Ya, berdoa minta kepada wali fulan, berilah hidayah padaku. Loh, yang beri hidayah kita siapa? Allah. Bukan wali ini wali itu. Ya.
Mereka hanyalah guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita ilmunya Allah. Ya. Jadi jangan salah doa. Makanya hati-hati kalau diajak doa ke kuburan. Kalau diajak mendekati kuburan, saya doa di sana lebih mustajab. Donga ning kono kae kabul. Mergono sumure. Nah, itu pintu setan itu. Pintu syirik. Hati-hati. Ya. Doa tempat-tempat mustajab sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Silahkan Anda ikuti tempat itu. Ya, adapun orang-orang lain tidak ada yang kemudian berhak untuk mengatakan ini tempat lebih mustajab dan sebagainya. Apalagi kalau dekat dengan sesuatu yang berpotensi jadi berhala. Ya, seperti kuburan dan sebagainya. Hati-hati. Ya, orang datang ke kuburan Rasulullah SAW berdoa di situ nggak boleh. Lu kuburan Rasulullah Ustaz nggak boleh. Anda datang ke kuburan Rasulullah itu untuk ziarah. Ziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada yang ahlul kubur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelahnya ada Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Sebelahnya ada Umar. Assalamualaikum ya Umar. Udah itu saja. Mau ditambah bersolawat kepada Rasulullah SAW, tidak apa-apa, karena solawat itu memang untuk Rasulullah SAW. Tapi tidak ada solawat Abu Bakar, solawat Umar tidak ada. Ya, adanya pada Rasulullah. Ya, cukup begitu. Tapi kalau di situ berdoa, merasa bahwasanya saya sudah berdoa di kuburan Rasulullah, syirik. Ya, nggak boleh. Kalau meyakini bahwa kuburan Rasulullah itu tempat mustajab dan sebagainya, maka itu bisa menjadi syirik. Loh, Ustaz kan sebelah kuburan Rasulullah itu ada raudhah. Raudhah iya, tempat mustajab doa. Iya, siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainal mimbari ila baiti raudhatun min riyadil jannah. Sungguh antara mimbarku dan rumahku adalah taman, salah satu dari taman surga. Ya. Pada saat itu, ya seperti itu. Dan sekarang masih diabadikan tempat itu. Maka tempat itu mulia. Dimuliakan siapa yang memuliakan? Ya Rasulullah. Rasulullah ngomong itu bukan karena dirinya, karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua itu wahyu. Jadi yang bilang itu tempat adalah tempat raudhah min riyadil jannah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, makanya tidak boleh. Ya, hati-hati apabila kemudian kita diajak atau diajari untuk berdoa kepada selain Allah dan istighatsah, minta pertolongan, ya, minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang tidak dimampui. Kalau minta tolong sama manusia boleh, Ustaz? Boleh kalau hal-hal yang dimampui. Apa? Tolong angkatkan barang saya. Boleh. Tolong saya dibantu, saya tidak bisa makan. Nah, boleh. Ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia, seperti tadi, tolong kasih saya hidayah, tidak bisa, karena yang memberi hidayah ada Allah. Yang bisa manusia hanya mengajari kepada Anda, menuntun Anda kepada pintu-pintu hidayah. Seorang guru, seorang ustadz hanya bisa menuntun, ya, untuk menuju pintu hidayah. Sisanya Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa kasih hidayah siapa yang kau cintai, tapi Allah yang kasih hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nabi Muhammad enggak mampu kasih hidayah untuk Abu Thalib, pamannya yang menjadi pembelanya beliau, ya. Yang dengan seperti itu, matinya Abu Thalib tetap dalam keadaan musyrik, Pak. Jamaah sekalian. Abu Thalib itu matinya musyrik. Makanya nanti dia masuk neraka. Pamannya Rasulullah loh, tak? Iya. Loh, tahu dari mana? Rasulullah yang bilang. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Abu Thalib itu masuk neraka lalu disiksa dengan siksa yang paling ringan. Apa? Kakinya pijak bara, otaknya membengkak. Ya, itu siksa paling ringan di neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari api neraka. Makanya iman itu menjadi sarana terpenting buat kita untuk kita jaga. Hati-hati dengan terjerumus ke murtad. Nah, ini jenis yang pertama, tapi waktunya habis. Padahal ini ada 4.
Jadi kalau saya lanjutkan ketoknya panjang ya. Jadi saya pikir mungkin kita cukup dulu, nanti jenis kedua dan keempat kita ambil di pertemuan yang akan datang ya, supaya nggak terpotong ya, supaya tidak setengah-setengah. Jadi kemurtadan adalah orang yang tadinya Islam lalu keluar ya, dan ini terjadi di zaman sekarang juga banyak ya, masih banyak orang yang terjumus pada murtad di zaman sekarang itu banyak. Nah, nanti belakangan itu nanti kita akan bicara tentang hukum-hukum orang murtad dan sebagainya supaya kita paham ya. Dan kenapa kok kita belajar ini jemaah sekalian? Supaya kita tidak terjerumus ya, supaya kita tidak terjerumus pada ini. Hati-hati, sejak hari ini kita belajar murtad dengan ucapan, maka jaga lisan kita, jangan sampai kita berucap dengan sesuatu yang membawa pada kemurtadan. Jangan sampai. Contohnya mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela syariat Islam, menganggap Islam atau meremehkan Islam, ya, mencela nabi-nabi dan rasul, walaupun itu dolanan. Kemarin viral, orang bikin video katanya di neraka. Itu gimana coba? Kita sedih. Ya, wallahu alam ya, yang bikin siapa, jangan-jangan bikin orang kafir. Kalau yang bikin orang kafir ya mudah-mudahan itu gambaran dia nanti di neraka yang tanpa ketawa-ketawanya, karena dia bikin di situ malah ketawa-ketawa. Gak ada orang di neraka kok ketawa, itu gak ada. Neraka itu tempat yang tidak ada nikmat sedikit pun. Ya, gak bisa duduk tenang di neraka, itu gak bisa. Napas segar saja gak ada di neraka itu. Hancur semuanya penuh dengan adzabul khizy. Oh, halo, ini pasar masjid. Adzabul khizy itu adalah adab yang menghinakan, adab yang mengerikan. Bahkan sedikit pun tidak ada kenyamanan. Mau duduk sebentar, wah, coba digebuki, tak istirahat sebentar. Duduknya gak nyaman, gak akan bisa duduk. Karena adab neraka itu sifatnya berulang-ulang. Ada dipukuli sampai ceklek-ceklek semua, badan ini remuk habis semuanya, dikembalikan lagi seperti mula, digebuki lagi, dibakar sampai gosong semuanya, dikembalikan lagi seperti semula, dibakar lagi. Supaya apa? Liyazuqu adzab, supaya mereka merasakan. Ya, karena orang kalau sudah dibakar habis semuanya, kulitnya, saraf-sarafnya mati, itu dibakar terus sudah tidak ada rasanya. Allah kembalikan itu. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa di neraka itu, ya, kulit-kulit yang dibakar itu, ya, badalnahum juludan ghairaha liyadhuqu adzab. Setelah dibakar maka kami kembalikan kulit-kulit itu kembali seperti semula, lalu dibakar kembali untuk merasakan panasnya api kembali. Jadi begitulah berulang-ulang sampai kapan? Khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah. Ya, makanya itu adalah sebagai tempat kembali yang paling buruk. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari neraka, dan mudah-mudahan Allah selalu jaga kita dalam keimanan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma qsim min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik, wa min al-'amali ma tarda, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami. Allahumma barik lana fil Qur'an, Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an, Allahumma hdina ila sawa'is sabil wa astaqim lana ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah keistiqomahan pada hati kami, berikanlah keimanan di hati kami sehingga kami dipanggil oleh-Mu dalam keadaan keimanan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah keikhlasan dan keimanan kami. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Kau ridhoi, berikan jalan-jalan kebaikan pada kami sampai Kau memanggil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muttaqin wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.